anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur sekaligus kajian zuhur masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wiridan kita setiap hari. Yang udah hafal alhamdulillah, yang belum hafal mudah-mudahan hafal. Saya ambil yang ada terjemahannya di bawahnya. Jadi mengerti apa yang kita baca 3 kali. Kita sambung dengan baca raditu billahi rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bagi yang baru ikut pengajian kita, tadi yang kita baca adalah Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW berjanji barang siapa yang baca tadi dengan penuh keyakinan, syaratnya adalah dengan penuh keyakinan, bacanya pagi hari, dia meninggal sebelum matahari tenggelam, maka dia termasuk ahli surga. Barang siapa yang bacanya malam hari setelah matahari tenggelam ya, atau menjelang matahari tenggelam, dengan penuh keyakinan, syaratnya dengan penuh keyakinan, dia meninggal sebelum matahari terbit, maka dia termasuk ahli surga. Jaminan itulah yang menjadikan wiridan ini menjadi wiridan wajib untuk kita baca setiap harinya, 1 hari 2 kali. Nah, kalau raditu billahi rabba, orang yang baca raditu billahi rabba dengan penuh keyakinan di sore hari, maka Allah pun akan ngasih redhonya. Kita kasih redho kita, Allah ngasih redhonya. Baik, kita masuk ke kajian kita. Kajian kita sekarang sudah sampai ke bab setelah bab jujur. Kemarin bab jujur. Ini bab jujur, bab sidik sudah. Masuk bab yang barunya, habis bab jujur, maka masuk bab muraqabah. Ini kan masuk sekarang bab muraqabah. Artinya kan gini Pak, ini bab tema besarnya dari Sholihin adalah mengantarkan orang untuk menjadi orang yang soleh. Maka orang yang nggak mau jadi soleh jangan baca kitab ini. Tapi kalau orang yang mau soleh baca kitab ini, gitu. Karena nanti langkah demi langkahnya mengarah untuk menjadikan dia orang soleh. Nah, kita semua yang ada di sini kan kepengen jadi orang soleh. Sekalipun nyampainya kapan, ya paling nggak nawaitunya udah ada. Nah, bab pertamanya niat, habis itu taubat, habis taubat adalah sabar jujur. Habis jujur yang diminta apa lagi? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat apapun yang kita kerjakan, Allah lihat. Kapan Allah lihatnya? Alladzi yaraka hina taqum. Ya, Imam Nawawi ngambil dalilnya, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubuka bisajidin. Kita bangun Allah tahu, kita sujud Allah tahu. Terus kalau kita di kantor, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu bersama kita dimanapun kita
kita berada, di kantor Allah ada, di pasar ada, di jalanan ada. Nah, perasaan ini bisa nggak? Apa sih maksudnya perasaan? Allah yang maha melihat, Allah yang akan memberikan ganjaran. Kalau misalnya positif dikasih kebaikan, dikasih pahala. Kalau negatif ya dicatat sebagai keburukan. Artinya lebih hebat daripada KPK, lebih hebat daripada polisi, lebih hebat daripada intelijen. Intelijen bisa kita akalin, KPK kita bisa akalin, tapi Allah nggak bisa kita akalin. Nah, keyakinan ini harus ada sama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Enggak ada yang enggak kelihatan. Mau di langit, mau di bumi, enggak ada yang enggak kelihatan, semuanya kelihatan, semuanya Allah tahu. Karena apa? Inna rabbaka labil mirsad. Karena Allah itu enggak butuh tempat ya. Kalau misalnya kita kan butuh nih Pak. Kalau Allah kan bukan kayak kita. Allah ada, tapi adanya nggak butuh tempat. Beda dengan manusia. Manusia karena dia berbentuk ada perlu tempat. Allah ada tidak perlu tempat. Allah juga di ujungnya dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Kalau yang mau nipu-nipu Allah tahu kok. Mau yang ngakal-ngakalin juga Allah tahu. Kalau manusia diakalin bisa ketipu, manusia melihat yang zahir, tapi Allah yang zahir Allah tahu, yang tersembunyi juga Allah tahu. Kalau kita salah Pak, siapa sih di antara kita nggak pernah salah? Ada kan, semuanya pasti bersalah. Saya juga banyak salahnya. Saya sengaja atau tidak, saya rencanakan atau tidak, kan Allah tahu. Saya menyesal atau tidak, Allah juga tahu. Saya berbangga dengan kesalahan saya, atau saya sedih dengan kesalahan saya, Allah juga tahu. Yang mana yang Allah marah? Yang Allah paling marah adalah kalau kita berbangga dengan kesalahan kita. Barusan gue udah nyium orang berapa kali? Gue udah pernah nyium artis. Kan bangga tuh. Asik ya kemarin dapat ciuman kan di TV kan sering banget kayak begitu Pak. Nah itu kan bangga dia. Apakah dia itu mempan dengan istighfar? Nggak mempan dengan istighfar. Itu mempannya dengan tobatnya yang tobat kelas atas dan serta pengakuan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Karena dia bikinnya di publik, ya harus dia ngadepin ke publik juga. Nah ini muraqabah. Nah mana dalilnya, dalil hadisnya, dalil ayatnya. Nah dalil hadisnya saya nggak usah bacakan hadis yang pertama karena hadisnya udah populer banget. Nanti saya bacanya hadis yang kedua. Cuma kalau kata saya ambil depannya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi qala wa amal hadis fal awal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ila Rasulillah dzata yaumin. Ini ceritanya tentang Umar bersama para sahabat sama Rasulullah lagi duduk, lagi ada pengajian. Tahu-tahu datang orang yang putih banget, rambutnya hitam banget, tapi aneh. Rambutnya kok orangnya nggak ada yang dikenal nih. Nggak ada satupun di antara yang hadir itu kenal siapa yang datang. Tapi kok rambutnya nggak kusut. Terus bajunya kok nggak bekas debu. Padahal kan Madinah tahu sendiri Pak. Pasti kalau orang jauh pasti rambutnya akan rusak, bajunya pasti akan kena debu. Ini kok bukan orang Madinah, tapi nggak ada niatnya. Nanyalah apa itu Islam, apa itu iman. Tanya itu. Nah bab kita adalah apa itu ihsan. Muraqabah itu apa itu ihsan? Ihsan itu adalah antakbudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita diminta untuk menyembah Allah seolah-olah kita lihat Allah. Kalau nggak sampai, maka ketahuilah Allah melihat kita. Nah, kita udah nyampe kelas berapa nih? Kalau umpamanya kita udah kelas tinggi, maka kita menyembah Allah itu seolah-olah Allah ada di depan kita.
Ini kelas tinggi. Kalau umpamanya kita belum nyampe kelas itu, maka ketahuilah Allah melihat kita. Nanti Pak, kalau kita udah nyampe kelas tinggi, maka ada rindu kepada Allah, ada kangen kepada Allah, ada pengen deket sama Allah. Nah, kalau belum sampai ke situ, ya ketahuilah bahwa Allah maha melihat. Allah ada, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Allah ala kulli syai'in qadir. Perasaan itu harus ada. Nah, kalau kita bantunya pakai apa supaya ada perasaan itu? Pakai ubudullah, pakai sholat. Sholat pertama belum khusyuk, oke. Sholat kedua belum khusyuk, oke. Sholat ketiganya harusnya semakin khusyuk. Sholat selanjutnya semakin khusyuk lagi. Kalau belum juga tinggal Bapak tes. Nah, ini saya coba kasih lihat iniannya. Mudah-mudahan nggak lemot. Nah, ini sebagai iniannya Pak, sebagai apa namanya, untuk kangen sama Allah, untuk bisa rindu sama Allah. Bapak melihat ini. Melihat ada Ka'bah live, ada Ka'bah live, Masjidil Haram live. Lihat ini kangen nggak Pak? Lihat ini kesentuh atau enggak? Kalau belum kesentuh juga berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ibadah kita harus lebih dikencengin lagi. Kalau udah kangen, udah cinta sama Rasulullah, lihat Masjid Nabawi, ada getaran atau enggak? Mudah-mudahan ini nanti saya akan buka yang ini aja. Masjid Haram live-nya. Pas dan ini kegetar kan? Ada kepengen tawaf nggak? Ada kepengen iktikaf nggak di Masjidil Haram? Kalau belum berarti Bapak kelasnya masih segitu. Tapi kalau udah berarti kelasnya udah lumayan tinggi. Apalagi sampai habis itu angkat tangan. Ya Allah, kayaknya enak banget tuh ya orang pada tawaf di situ. Selain pahalanya gede, khusyukan juga lebih hebat lagi. Ya Allah, panggil saya ya biar bisa tawaf di situ, biar bisa sholat di situ. Kan enak tuh kalau bisa sholat di situ. Saya pakai penjemur dulu Pak. Ada masuk. Ya, karena itu saya sangat menyarankan buat bapak-bapak web.ustadz.com itu menjadi kayak Detikcom yang selalu ada di kita, ada di komputer kita, sehingga kalau kangen ya tinggal klik doang. Ya. Lagi yang sa'i ya, sa'i kita juga ganti niannya. Dan ini live pas kita mau jam 4, karena kan jam 12 kita lihat sholatnya kayak gimana, nanti ganti dengan Masjid Nabawi. Nah ini buat mengundang kerinduan kita kepada Ka'bah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf kalau ada sedikit lemah. Baik, itu. Nah, yang belum sampai caranya tadi sholatnya dikhusyuin, sering-sering melihat Ka'bah. Di hadis yang ke-61-nya atau di hadis keduanya, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqil
ittaqillahi tsumma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di sini hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Dzar dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah aitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Terus kan kita akan bilang nih, kalau kita bertakwa kan kadang-kadang keimanan tuh naik turun. Kalau umpamanya kita sampai kepleset dikit gimana? Kepleset dikit, kalau habis kepleset segera wadbi'in sayyi'atal hasanatan tamhuha. Begitu terpleset, respon kita adalah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau dosanya agak gedean dikit, wudu, dengan lagi sholat taubat. Kalau udah sholat taubat, sedang keluarin duit, ambil 50 ribuan atau 20 ribuan, mana orang miskin, sedekah. Kalau kita habis melakukan suatu yang salah, mudah-mudahan kelakuan kita yang positif itu menghapuskan dosa kita yang negatif tadi. Kalau gitu, kalau saya ke nightclub, saya sediain nanti 100 ribu. Habis saya pulang dari nightclub, saya jangan direncanain, Pak. Kalau direncanain namanya nantang. Tapi kalau umpamanya kepleset, tadi kan saya bilang kepleset ya, kepleset. Nah, kita balikinnya kayak apa? Balikinnya segera ingat Allah, lakukan kebaikan, mudah-mudahan dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ini bolak-balik terus kayak angkot atau kayak gimana? Enggak. Habis kita kepleset, kita cuci tadi supaya enggak kepleset mulu. Caranya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Bersahabatlah dengan manusia yang lainnya dengan akhlak yang mulia. Karena kebanyakan kita itu rusaknya adalah gara-gara akhlaknya nggak mulia. Ngomongin orang akhlak nggak mulia, ngezolimin orang akhlak nggak mulia, parkir sembarangan akhlak nggak mulia, mepet-mepet naik motor atau naik mobil akhlak yang nggak mulia, main klakson sembarangan akhlak yang nggak mulia, maki-maki orang akhlak yang nggak mulia, korupsi akhlak nggak mulia, ngatain orang akhlak nggak mulia, pelecehan akhlak tidak mulia. Kan kebanyakan akhlak yang tidak mulia, Pak. Terus sholatnya di mana kok? Nggak ada sholatnya. Kan ittaqillah, kita babnya udah bab 2, Pak, bukan bab pertama. Maksudnya kelas-kelas kita yang ada sekarang ini nggak usah ngomong sholat lagi. Sholat udah jadi udah masuk, udah menjadi kebiasaan kita, udah menjadi kewajiban kita, udah menjadi kebutuhan kita. Kita babnya udah bab 2. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin masih disuruh sholat lagi, sholatlah, kita namanya belum belajar kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Kita masih bab kitab namanya Risalatul kitab yang bawah. Mungkin kitab Al-Ma'in masih itu. Tapi kita udah belajar sekarang ini kitab Riyadhus Shalihin. Artinya tingkatannya adalah kita kepengen naik pangkat menjadi orang yang soleh, bukan menjadi orang mukmin. Kalau menjadi orang mukmin, mengetahui dasar-dasar, arba'in, naik, Riyadhus Shalihin. Nah, di Riyadhus Shalihin kita belajar kelasnya kelas atasan dikit, bukan yang kelas dasar. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini hadis yang seharusnya kita ingetin kepada anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita, dan kita praktekin. Dan ini hadis yang kita mau baca ini buat kita yang sekarang hidup di tengah Jakarta yang seperti ini, tuntutan yang seperti ini. Kalau kita berpegang kepada hadis ini dan Bapak hafalin banget dan praktekin, udah insya Allah kita selamat. Kita selamat dan kita bisa kaya dengan cara yang halal. Kita bisa menikmati hidup dengan cara yang baik, dan kita mudah-mudahan bisa meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya pengen cerita sedikit.
mungkin hampir 2 minggu kali. Pas saya belum lama saya pulang dari Mekah, ada yang telepon maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Saya dibilang nih, saya si Anu, ibu saya lagi sakarat. Ustaz. Saya pikir dia mau minta didoain gitu, doain Ustaz. Tapi ibu saya mau ngomong. Ibu saya lagi sakit parah. Mungkin bahasanya dia sakarat, dia mau ngomong ibunya. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka banget ikuti pengajian Ustaz yang di TV, pengajian kitab Sahih Bukhari. Saya demen banget. Doain saya saja, saya lagi sakit. Terus langsung beliau bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati teleponnya Pak. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Saya jawab mudah-mudahan dapat baik, mudah-mudahan baik. Dijawab lagi dalam sedetik kemudian atau setengah menit kemudian, udah habis Ustaz, tolong doain aja. Udah habis, tolong doain. Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara apa orang ini? Gara-gara kita kuning. Kita belajar hadis bukan melutfinya ya, tapi awal kita kuningnya. Cinta hadis dikasih kehormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalnya baca syahadat. Cakep banget, saya belum tentu Pak. Dia ngomong kayak begitu. Ya Allah ya Rabbi. Saya jadi ingat kakek saya. Kakek saya meninggal pegang Quran sama pegang Sahih Bukhari. Syahadat meninggal. Jadi dampak dari beliau mencintai Quran dan mencintai hadis. Ibu-ibu tadi dampak dari mencintai hadis Rasulullah SAW. Ntar nih kalau kita pegangan ini menjadi pegangan kita, karena kita mencintai hadis, kita mencintai Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita juga pas meninggal motor ke masjid Salahuddin, tapi yang penting meninggalnya adalah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ceritanya hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tijahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ayat fa'uka bisai'in lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahu Allahu laka. Wa idza tamau ala ayyadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini nasihat Rasulullah kepada sepupunya. Abdullah bin Abbas itu sepupunya, tapi umurnya jauh lebih kecil. Ini bilang ini, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini perintah yang pertama nih, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Terus jaga Allah, niscaya Allah akan ada di hadapan kamu. Bukan cuma jaga, akan tapi ada nggak jauh, ada di hadapan kamu. Terus aplikasinya kayak gimana? Aplikasinya adalah idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mau minta kepada Allah, minta perlindungan, wajah sa'ata. Kalau minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Kenapa kayak begitu? Ketahuilah, kalau semua umat itu berkumpul untuk menyelakai kamu, mereka nggak bisa menyelakai kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, kalau mereka semuanya ingin menolong kamu, ingin memberikan manfaat kepada kamu, mereka nggak bisa melakukannya kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlakunya, udah kita umur kita sekian ini udah berlaku, Pak. Ketentuannya udah berlaku. Yang bisa berubah siapa? Yang benar bisa berubah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita disuruh bertawakal, bersandar kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Hebat dan yang penentu.
sembah Allah dengan baik, taati perintahnya secara maksimal, jauhi larangannya dimanapun kita berada. Jangan nih, wajah sadar kalau minta jangan minta ke eyang, jangan juga ke mbak, mintanya ke Allah. Kenapa mesti harus ke eyang? Oh yang anu terserah, jangan ke eyang. Minta tolongnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Eyang kan wasilah, enggak, Allah tak perlu wasilah. Allah tinggal kita angkat tangan doang. Ini wajah sadar pastain billah. Jangan minta cek pada orang lain. Ini tauhid yang harus ditanamkan sejak kecil, karena cerita ini diambil dari nasihat Rasulullah kepada ponakannya yang belum umur 10 tahun. Abdullah bin Abbas meninggal umurnya sekitar 10. Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas umurnya sekitar 10 tahun. Nah ini kan sebelum itu nggak tahu apakah waktu usia 8 tahun atau 9 tahun. Yang jelas sebelum 10 tahun. Ini kita jadikan pegangan kita. Nanti kita terjemahkan, karena yang Razak siapa, yang Syafi siapa, yang Qawi siapa, yang Aziz siapa, yang Latif siapa, yang Alim siapa, yang Sami siapa. Kita curhat nih ke Twitter, padahal Twitter nggak dengar. Yang dengar Allah. Kita kita sakit. Kita kemana dulu kalau sakit? Kan salahnya kita adalah kita ke dokter dulu baru berdoa. Saya ngaji di Warung Ustaz bagian ulama dunia, ngaji Asmaul Husna. Guru saya bilang ke situ, salahnya kita adalah kalau kita sakit, yang kita ingat dokter dulu Pak, yang kita ingat obat dulu. Padahal Quran jelas banget mengatakan kalau wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit yang obatin Allah. Nah Allah ini untuk membuktikan bahwa yang menyembuhin adalah Allah. Ini kata-kata Syekh ini, lihat banyak banget dokter ahli jantung meninggal karena jantung. Dokter ahli paru-paru meninggalnya karena paru-paru. Dokter ahli apa meninggalnya gara-gara itu Pak. Biar apa? Biar Allah membuktikan kepada manusia semuanya bahwa tuh yang katanya ahli ternyata begitu. Untuk membuktikan bahwa yang bisa menyembuhkan tuh Allah, yang berkuasa Allah. Nah itu kita baliknya ke Allah dulu, baru ke obat, baru ke dokter. Artinya apa? Kalau kepala kita pusing, ambil wudhu dulu, sholat dulu, atau angkat tangan dulu Pak. Ya Allah, kepala saya pusing, sembuhkanlah penyakit saya. Baru minum obat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Jangan minum obat dulu, baru berdoa. Ini salah Pak. Salah karena kita mendahulukan obat, baru Allah. Yang benar adalah kita dahulukan Allah, baru obat. Kita sekarang ini keluhan kita apa nih? Dunia sekarang ini keluhannya adalah duit. Ya Allah, saya nggak punya duit. Ya Allah, anak saya mau sekolah, gimana nih? Kita ngomongin ke orang dulu. Kenapa kita nggak ngomong kepada Allah dulu? Bukankah Allah yang Razak? Allah yang Razak. Kalau kita bilang Allah Razak, terus tawakalnya kita tinggi, Allah yang ngatur kan? Bapak-bapak sekalian, ada satu cerita. Ini beneran. Di satu tempat ada tetangga masjid, orang tetanggaan sama masjid Pak. Tapi orang ini benci sama masjid. Orang Muslim benci sama masjid itu. Masjid yang di tetangganya itu. Ternyata musim gusuran. Digusur. Gusuran dia mulai ini dijual tanahnya. Berapa laku tanahnya? Tanahnya laku sekian juta. Saya nggak menyebutkan angkanya. Sekian juta. Mungkin setengah tahun kemudian, seberang sedikit yang sama-sama kondisi tanahnya sama, jual lakunya 2 kali lipat. Padahal bedanya setengah
setengah tahun. Bedanya segitu. Kalau beda 5%, 10% wajar Pak ya. Tapi kan bedanya 2 kali lipat. Nah, kita jangan musuhin masjid, kita mintanya sama masjid Allah kok. Kita sama Allah Subhanahu wa taala. Balikinnya kepada Allah. Minta perlindungan sama Allah, apa-apa kembalikan kepada Allah. Bedanya sama satu orang lagi. Nah, di masjid yang sama, apa tanah gua kasih masjid. Tanahnya dikasih masjid Pak, diwakafin ke masjid. Nah, tanah dia ada berapa? Mungkin ada 200 meter ada kali. Kalau nggak mau dibayar, kasih masjid. Apa bayaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tanahnya yang di belah satunya dibayar di luar dari harga yang tetangganya pada tetangganya dapat cuman ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, dia dapat 25 juta. Kita mau ngomong apa nih? Kalau perlu saya tunjukin orangnya, tunjukin apa? Tapi kita nggak boleh aja tunjukin orangnya. Nah, artinya kita balikinnya kepada Allah dulu. Allah yang naikin harga, Allah yang turunin harga, Allah yang nahan harga. Sama kita nggak minta kepada Allah. Kita mau ngapain nih? Pakai dari ini. Cuma kalau emang kita mau minta sama Allah, jangan minta dengan maksiat. Minta dengan taat. Kita bayarnya dengan ketaatan. Kita bayarnya dengan penyembahan. Kita sembah Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan kasih. Habis kita sembah, kita minta dulu. Ya Allah, anak saya mau sekolah di pesantren ini, bayarannya cuma pesantren sekarang bayarannya udah 15 juta. Duitnya dari mana ya Allah? Tapi saya yakin bahwa Engkau Maha Kaya. Berikanlah saya. Tahu-tahu ada penawaran beasiswa untuk orang kampung situ dari perusahaan yang ada di perusahaan si dekat situ. Nawarin saya ke orang kampung sini yang kepengen dapat beasiswa, dibilangin lah. Ini ada simpulan pengen ke pesantren, biayanya 15 juta. Buat perusahaan kan enteng Pak. 15 juta bayarin. Karena kita jadi mainnya mana? Mainnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bayarannya apaan? Taat Pak. Bayarannya taat, bukan bayarannya apa-apaan. Taat artinya apa? Ya sholatnya lempeng, baik sama orang, baik sama istri, baik sama anak. Itu bayarannya. Jangan zalim kepada siapapun juga. Baik. Hadis yang berikutnya apa? Hadis yang berikutnya adalah An Anasin radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyahri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat rawahul Bukhari. Ini jadi sindiran buat kita Pak, buat kita semuanya, termasuk buat saya. Anas radhiyallahu anhu bercerita, dia bilang nih di Kufah, dibilangnya atau dia di Kufah. Sesungguhnya kalian nih zaman tabi'in, kalian ini mengerjakan satu amalan yang kalian itu anggap kecil Pak, anggap kecil, lebih kecil daripada rambut, atau kalau bahasanya seujung kuku kalau orang Betawi bilang, atau sekedip kutu kalau istilah lainnya lagi. Dulu pekerjaan yang sama itu zaman kami, zaman sahabat menganggap itu dosa besar. Apa contoh yang sekarang ini? Hamil di luar nikah biasa Pak. Hamil di luar nikah, orang pusatnya kelihatan. Zaman dulu dianggap aneh banget, aib banget. Sekarang biasa. Tato dulu preman pakai tato, orang mantan penjara pakai tato. Sekarang malah dibanggain. Kalau artis nggak jadi nggak pakai tato, kayaknya bukan artis. Padahal dulu nggak perawan, aibnya bukan main. Sekarang udah hindari masih perawanannya. Kan udah ngomongannya udah kayak begitu Pak. Dulu kan kita masih kan aib banget kalau umpamanya
nikah, statusnya nggak perawan lagi. Sekarang malah kayaknya orang nggak gaul, anak nggak gaul kalau masih perawan juga di kelompok tertentu. Dan juga dianggap biasa. Dulu cium pipi, aib banget. Sekarang cium pipi cewek cowok udah kayak biasa. Nah, kita jangan sampai kayak begitu. Saya di pusat kajian hadis, habis arba'in selesai, kita baca Riyadhus Shalihin, kita baca 2 kitab. Satunya apaan? Saya tawarin begini. Kalau kita mau digoyang, diayun, maka bacanya kitab Fadail Amal. Kayak jamaah tabligh itu baca kitab Fadail Amal, itu enak tuh, orang diayun tuh, Pak. Kalau mau disentil yang mana? Mau disentil baca kabair. Kabair. Itu kayak orang disentil tuh, kayak orang digebuk. Yang enak yang baca yang mana? Nah, yang enak kalau kabair doang juga repot, karena mungkin mental belum siap disentil mulu. Enak mana? Enaknya diayun sama disentil. Jadi kan basyiro wa naziro. Ada kabar gembiranya, juga ada kabar peringatannya juga. Kalau kabar kan peringatan, Pak, jangan begini nih, ntar dosanya kayak gini nih. Nah, orang kalau dilihatin surga terus, dia akan terlalu optimis masuk surga. Nah, tapi kalau orang dilihatin neraka terus, dia nggak berani keluar masjid, Pak, karena udah bangsa kalau keluar masjid masuk neraka nih kan. Bagusnya yang mana? Bagusnya dua-duanya. Karena metode Quran juga begitu. Metode Quran kita banyak dapat pahala kok, tapi juga kita banyak berbuat dosa. Nah, ada solusinya untuk mencari dosa. Bahkan kemarin akhirnya saya kasih judul pengajian saya di Istiqlal. Judulnya itu mencari, ini dia, sebentar saya kelihatin. Ini bagus buat kita biar tidak terlalu pesimis, tapi juga tidak terlalu optimis. Mengharap syafaat, mencari syafaat. Syafaat itu jangan cuma diharap, akan tapi juga dicari. Karena ini, Pak, jalan Muslim menuju surga, jalannya banyak banget. Yang mentok cuma satu, yaitu kalau kita ke Eyang atau ke Mbah Dukun, mentok nih. Makanya jangan sampai kita masuknya lewat sini, jangan sampai mampir sini. Kalau orang kafir, jalannya mentok semua, Pak, kecuali satu. Kalau mereka masuk sini, nyampe mereka surga, yaitu iman. Mereka jangan ngambil jalan yang ini. Nanti orang menuju surga, ada kelompok yang ini. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dengan sangat mudah, cepat. Ada yang dihisab agak lambat. Ada juga dihisab tapi tidak cukup syarat. Ada yang dihisab gagal, bangkrut. Nah, kita yang mana nih? Kita kelompok satu. Berapa kelompok satu? Karena jatahnya cuma 70 orang. 70.000 orang, dalam riwayat yang lain 700.000 orang. Kelompok 2, aduh gimana kelompok 2? Mudah-mudahan sih masuk. Mungkin kita kelompok 3. Nah, kelompok 3 perlu syafaat. Apalagi sampai kelompok 4. Nauzubillah min dzalik, kelompok 5. Kita mudah-mudahan ya kalau kelompok 2, ya Allah harapnya sih kelompok 2. Kelompok 1 tahu diri lah, bersaing sama Imam Nawawi, Pak. Bersaing sama Imam Syafi'i. Kayaknya gimana? Nah, cuma kita nih kelompok yang 2 tadi. Nah, ini goyangannya mana? Tadi harus digoyang, harus dipancing, harus disetil. Nggak bisa terus-terusan dinabobokkan. Nah, bagusnya Riyadhus Shalihin itu kadang-kadang dinabobokkan, kadang-kadang nyentil, Pak. Itu bagusnya Riyadhus Shalihin di sini. Nah, ini kan sentilannya, Pak, nih. Sentilan sekarang nih. Jangan anggap dosa itu enteng gitu.
Pak, korupsi, ya korupsi ntar itu gua haji selesai. Kan gua korupsi cuma semiliar. Sedekahin dah 100 juta, 100 juta kali 10, karena pahalanya 10 kali kan udah 1 miliar. Dan infak, haji dah 100 juta, masih ada untung 800 juta. Kita nggak tahu bahwa korupsi itu merupakan dosanya yang gede banget karena melibatkan, apalagi yang negara ya, melibatkan sekian banyak negara. Artis itu yang jadi presenter, yang terutama yang presenter itu nggak sadar Pak, nggak sadar bahwa dosanya itu naudzubillah min dzalik karena ditiru oleh sekian banyak orang. Ada seorang ustadz, presenternya didampingi oleh presenternya ini waktu acara ustadz ngajak kebaikan, waktu acaranya dia yang ngajak cipika-cipiki Pak. Saya bilang sama ustadz itu, Ustadz, ya Allah, ada kesian banyak patung gitu. Kenapa? Ustadz, teman ente ini jadi ditiru orang. Kalau kita ke masjid aja. Giliran ke disko aja, nggak ada masalah, nggak ada dia gitu. Nggak ada. Giliran gaul ya gaul aja. Giliran gaul adalah kita anak gaul, giliran masjid adalah kita anak masjid. Kan nggak boleh begitu Pak. Ya kita ditanggillah, hai rumah pun kita, dimanapun kita berada ya kita bertakwa. Soal kepleset kan sekali 2 kali, bukan selalu. Nah ini kan dia emang berarti kan muka 2 Pak. Digaul habis, masuk sama ustadz habis gitu kan. Akhirnya kan orang boleh contoh berarti kita kalau ke masjid kita menjadi anak masjid, kita di lapangan di luar kita menjadi anak gaul, sah-sah aja. Ini kan contoh yang sangat salah, ini bisa ditiru oleh orang. Akhirnya bilang, ya Ustaz, anak berhenti lah. Sekarang berhenti deh, nggak mau lagi acara yang kayak gituan. Ya, atau mungkin ada yang paham siapa orangnya. Kalau mau cari presenter yang udah emang presenter David Holik ke, Agus Edward ke, gitu. Yang nggak presenter kanan iya kiri, ya. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita semuanya Pak jadi baik. Ini ketahui Pak, ini terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yaghfiru wa ghayratullahi ta'ala ayyati al-mar'u ma haramallahu alaihi muttafaqun alaihi." Allah itu cemburuan Pak. Allah itu cemburu. Cemburu kayak gimana? Ini bahasa kita nih. Cemburu kayak gimana? Kalau cemburu kan marah ya. Kalau orang cemburu tuh cemburu nggak marah, namanya bukan cemburu. Allah tuh cemburu kalau kita berbuat dosa. Allah marah banget tuh kita berbuat dosa. Cuman Allah juga ngasih kesempatan. Belum mau tobat masih terbuka nih sampai ujung, nggak tobat juga ya terserah dah, resiko tanggung sendiri. Nah kita jangan sampai yang Allah bilang resiko tanggung sendiri. Kita sentil, ayo balik lagi, sadar, sentil, sadar. Jangan sampai disentil sampai 4 kali 5 kali nggak sadar juga, akhirnya habis. Siapa yang nggak habis ya yang meninggal pakai mobil apa tuh yang di jalan tol. Tol kemarin sama ceweknya buka ini ya, nggak pakai baju, Camry ya, Camry. Tadi sentil berapa kali nggak sadar juga, akhirnya resiko tanggung sendiri. Kita jangan sampai yang kayak gitu Pak. Kalaupun kita berbuat salah, ayo sama-sama kita minta ampun, kita kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah ambil kita jadi husnul khotimah. Bapak ketika sudah mencintai hadis, sudah mencintai Quran, menpengin, mudah-mudahan kayak tadi cerita ibu tadi meninggal, entah nelfon siapa, entah apa, nggak nelfon siapa pun nggak apa-apa, ambilin dia disolihin saya, ambilin dia disolihin, minta ya sama anaknya lagi sakarat, tolong ambil. Tadi kan anak ibu itu minta telepon Pak, telepon Ustaz Lutfi, saya nggak tahu Pak siapa yang ngomong, saya nggak tahu. Telepon Ustaz Lutfi ini
ambilin jadi solihin saya, bacain satu hadis saja biar saya ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacain man qala la ilaha illallah dakhala jannah, ikutin kan la ilaha illallah, masuk surga dapat. Mudah-mudahan kita ikut dan ini daripada Fatihah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Taala dan selalu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon naik kali mohon ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Malik al-Madidah ya Rabbana alhamdulillah ma yaqbal di jalan karim wa sultani Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna min al-ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu fiha subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita izin bulan besok saya diundang ke Australia sampai 3 minggu. Jadi minggu keduanya masih ada di Australia. Dan ada